Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Lutfi Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi triks ya dan juga pertanyaan-pertanyaan, karena kemarin ada beberapa yang tanya di kolom komentar apa sih yang ditanyakan pada waktu saat wawancara guru penggerak. Nah, simak video ini sampai selesai. Untuk kalian yang angkatan guru penggerak angkatan 10 dan 11, ini untuk wawancaranya agak sedikit berbeda ya dengan angkatan sebelum-sebelumnya. Apa saja perbedaannya? Kita simak video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama itu biasanya diberikan oleh asesor yang ke satu. Jadi nanti itu pada waktu wawancara itu ada dua asesor, asesor pertama dan yang kedua asesor kedua. Untuk asesor pertama ini biasanya bertanyanya itu sesuai dengan apa yang ada di isai pada waktu kita awal mendaftar guru penggerak. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor pertama ini biasanya mengarah ke isai. Kemudian untuk asesor yang kedua ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang di luar dari isai tapi masih berkaitan dengan guru penggerak. Untuk yang pertama ya, biasanya yang ditanyakan itu adalah motivasi. Apa motivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini? Nah, motivasinya bisa dari diri pribadi sendiri, dari diri kita. Motivasi kita untuk apa? Misalkan untuk mengembangkan pengetahuan kita, terus kemudian untuk menambah pengalaman, menambah wawasan tentang pendidikan dan sebagainya. Yang kedua adalah kesulitan jika bekerja sama dengan rekan kerja, dalam artian rekan guru ataupun dengan kepala sekolah. Jadi kita ceritakan kesulitan yang pernah terjadi saat kita bekerja sama dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah. Kemudian kendala apa yang dialami pada saat kerjasama tersebut dengan rekan maupun dengan kepala sekolah. Nah, kendalanya apa? Kemudian diceritakan. Setelah itu baru yang ditanyakan adalah solusi. Solusi dari kendala atau permasalahan dari komunikasi atau kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang kelima, yaitu biasanya ditanyakan tentang pelatihan atau pengembangan diri. Pengembangan diri apa yang pernah diikuti? Sebagai guru kan harus melakukan pengembangan diri. Nah, itu pengembangan diri apa yang pernah diikuti oleh kita? Misalkan mengikuti BIMTEK, pengembangan media pembelajaran, misalkan Canva atau PowerPoint dan sebagainya. Nah, setelah itu ditanyakan ya, setelah kita mengikuti BIMTEK dan sebagainya, pengembangan diri tersebut, apa yang dilakukan oleh kita setelah kita mengikuti BIMTEK tersebut atau mengikuti pengembangan diri tersebut. Nah, kita ceritakan di situ. Misalkan kita mengembangkan media menggunakan PowerPoint misalkan, kemudian menjelaskan kepada guru-guru, kemudian melatih guru-guru yang lain supaya untuk mengembangkan PowerPoint juga, atau bisa menggunakan Canva, seperti itu, tergantung dari pengembangan diri yang kita ikuti. Selanjutnya, apakah pernah berkolaborasi dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat terkait dengan pengembangan diri? Nah, kita jelaskan kolaborasinya seperti apa. Misalkan kita melakukan pengembangan tentang Canva, media Canva atau PowerPoint, kita ceritakan bagaimana kolaborasi kita dengan rekan sejawat kita. Misalkan kita mengembangkannya menggunakan, misalkan dilatih dalam menggunakan PowerPoint seperti ini kita ceritakan seperti itu. Kemudian itu yang ada di isai, biasanya yang ditanyakan adalah seputar itu.
Kemudian untuk yang tambahan, biasanya yang pertama ditanyakan itu tentang pendapat kita tentang guru penggerak, guru penggerak itu apa, seperti itu. Nah, untuk itu apabila Bapak dan Ibu belum mengetahui, bisa melakukan browsing ya tentang guru penggerak itu apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tugas kita di sekolah itu apa saja. Nah, berdasarkan surat keputusan kepala sekolah, misalkan melakukan bimbingan ekstrakurikuler atau sebagai wali kelas, kemudian sebagai guru tentunya saja melakukan penilaian, membuat soal, kemudian refleksi, mengajar dan mendidik. Nah, kemudian apabila ada tugas tambahan seperti operator dapodik, operator arkas atau bendahara pos, nah dan sebagainya kita jelaskan. Misalkan juga ada bimbingan minat dan bakat maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga adalah dorongan. Apa sih dorongan kita untuk mengikuti guru penggerak lah? Dorongan itu kalau waktu saya menjawab itu kurang lebih sama seperti motivasi kita dalam mengikuti program guru penggerak ini. Yang selanjutnya biasanya yang keempat, tentang kesulitan yang pernah kita alami saat menjadi guru. Kesulitan apa yang pernah masih teringat dalam diri kita ketika kita menjadi seorang guru. Misalkan kesulitan kita dalam komunikasi dengan wali murid, atau ketika ada siswa yang kemampuannya terbatas dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, apakah pernah kita melakukan memberikan motivasi kepada guru atau rekan kerja kita yang lainnya, misalkan kita memberikan contoh dan seperti itu. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga ditanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan apa sih yang kita miliki. Nah, itu kelebihan dari diri kita itu apa, biasanya itu pasti ditanyakan oleh asesor. Biasanya oleh asesor yang kedua, itu apa, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, untuk selanjutnya, siapa saja sih yang mendorong kita pada saat melakukan pendaftaran guru penggerak, atau yang mendukung atau maupun mendorong. Nah, kita ceritakan, misalkan kita karena pada mendaftar kita diberi mandat dukungan oleh kepala sekolah, oleh rekan-rekan sejawat kita, rekan guru, dan juga terutama juga keluarga, misalkan istri atau suami atau orang tua, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pengalaman apa sih yang paling menarik selama kita menjadi seorang guru? Nah, kita juga ceritakan pengalaman paling menarik kita ketika kita menjadi seorang guru. Dan biasanya juga ditanyakan berapa lama sih pernah menjadi seorang guru? Maksudnya berapa lama kita sudah mengajar atau menjadi seorang guru. Nah, itu jawabannya kan berdasarkan masing-masing punya pengalaman sendiri, terus kemudian masa kerja sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ini biasanya pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan oleh asesor. Jika Anda lolos dari program guru penggerak, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar menguji kita. Nah, biasanya pertanyaan ini ditanyakan pada waktu terakhir. Apa yang akan kita lakukan jika kita lolos dalam program guru penggerak? Nah, sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya ditanyakan oleh asesor 1 maupun asesor 2. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.